Tahu nggak sih, moms dan dads, bahwa pemerintah kita itu sedang gencar-gencarnya memberantas stunting. Angka stunting di tahun 2013 itu sangat tinggi, yaitu mencapai 37,2%. Menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2022 kemarin itu mencapai 21,6%. Tapi pemerintah kita masih menargetkan angka stunting di 14% pada tahun 2024. Bisa nggak ya kita? Sebetulnya stunting itu apa sih? Apakah semua anak pendek itu pasti stunting? Stunting itu merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat anak mengalami kekurangan gizi atau mengalami infeksi berulang, dan juga disertai dengan adanya kekurangan stimulasi psikososial. Berdasarkan algoritmanya, anak jika datang ke tempat praktek, dokter akan melakukan anamnesis. Akan ditanyakan apakah memiliki riwayat keluarga dengan perawakan pendek atau dengan pubertas terhambat. Dan dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan kita lakukan plotting ke kurva pertumbuhan. Dari sana nanti akan ditentukan apakah perawakan pendeknya disebabkan oleh sebab tertentu. Stunting itu bisa kita lihat resikonya dari sejak ibu hamil atau periode konsepsi. Jadi, jika ibu hamil tidak mendapatkan asupan makanan yang cukup, kemudian adanya infeksi intrauterin, infeksi sistemik, ataupun adanya paparan terhadap polusi udara ataupun asap rokok, akan menghasilkan kehamilan prematur dan juga anaknya bisa lahir dengan berat badan rendah. Jika tidak segera diintervensi, anak akan mengalami peningkatan angka kesakitan dan angka kematian terhadap penyakit infeksi, dan juga bisa terjadi keterlambatan motorik. Kemudian jika terus berjalan seperti ini, nanti pada saat di usia sekolah, dia akan mengalami prestasi sekolah yang turun, dan juga nanti akhirnya pada saat dewasa IQ-nya rendah, dan akhirnya dia mendapat pekerjaan yang tidak sesuai hingga pendapatannya rendah dan akhirnya jatuh miskin. Dan ini nanti akan kembali lagi ke proses konsepsi yang buruk. Sebetulnya bagaimana kita mencegah stunting? Yang pertama, dengan mencegah pertumbuhan janin terhambat. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentunya mengintervensi gizi ibu hamil. Kita lihat apakah ibu hamil tersebut gizinya cukup atau tidak. Kemudian hindari paparan asap rokok, paparan polusi udara, hindari terjadinya anemia. Kemudian lakukan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan jadwal. Kemudian persalinan di fasilitas kesehatan. Berikutnya adalah konseling menyusui dan ASI eksklusif. Konseling menyusui dapat dilakukan sejak trimester kedua ya moms. Dan yang terakhir tentunya adalah perencanaan kehamilan. Jadi jarak antar anaknya tidak boleh terlalu dekat ya. Yang berikutnya adalah ukur tinggi badan secara berkala dan kontinu. Apabila anak moms didapatkan perawakan pendek, nah itu jangan menunda ya ke dokter spesialis anak agar dapat diketahui penyebabnya dan dilakukan penanganan tersebut. Yang ketiga adalah praktek pemberian makanan yang benar. Berdasarkan WHO, praktek pemberian makanan yang benar itu yang pertama adalah inisiasi menyusui dini. Jadi pada saat ibu melahirkan pertama kali itu dilakukan inisiasi menyusui dini. Kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi anak kita hanya diberikan ASI saja selama 6 bulan. Yang ketiga adalah pemberian MPASI sejak usia 6 bulan. Dan yang terakhir adalah ASI-nya dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun atau lebih. Yang terakhir adalah mencegah infeksi dengan pemberian imunisasi. Berikut jadwal imunisasi anak usia 0 sampai 18 tahun berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2023. Akhir kata, stunting menggambarkan masalah gizi pada ibu, bayi, dan anak dan dapat dicegah. Stunting memiliki dampak yang buruk atau bisa juga berat dan itu bisa terjadi secara permanen. Stunting yang menetap hingga usia 2 tahun seringkali permanen. Stunting juga memiliki dampak yang berat pada kesehatan dan kecerdasan. Oke moms, sekian dulu bincang-bincang kali ini ya. Yuk kita jaga anak-anak kita agar terhindar dari stunting dan bantu pemerintah kita untuk dapat mencapai zero stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.